Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Agustus 2026. Sebelum Mari memulai bacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu untuk berbijaksana ketika mendengar yang Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja nih kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari The Strength ya, posisinya reverse. Oh, situ. Ada apa ini? Yap, kamu membuat hidupnya dia itu tuh rasanya terobok-obok ya, terjungkir balik gitu ya. Hidupnya dia di tangannya kamu gitu loh. Jadi seseorang ini tuh untuk di rentang 7 hingga 14 dia akan menyadari, walah gini ya rasanya sakit hati ya. Oh gini ya rasanya sedih. Oh begini banget ya rasanya kecewa. Gitu loh ya. Nah jadi Mari bilang sih ada duka nanti yang dirasakan oleh si pasangannya kamu ini gara-gara hubungan asmara yang tidak sesuai dengan harapannya si dia gitu ya. Dan ini tuh bukan lebay alay gitu ya, pakai acara-acara kecewa-kecewaan, pakai acara sedih-sedihan apaan sih. Bukan, ini tuh betul-betulan ada sesuatu yang kayak godam yang menghantam ulu hatinya dia. Ini memang sesuatu yang bukan karena dia lebay, enggak, tapi sungguh-sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh ini mengganggu sekali, terusik sekali dianya. Gitu loh, ya. Karena kan dilihat memang belakangan hari ini kamunya itu tuh kurang effort ya dalam relationship kalian. Gitu ya Capricorn ya. Kayaknya kamu itu tuh seperti sudah tidak mau lagi berjuang dalam hubungan sama si dia. Sepertinya kamu sudah masa bodoh, kamu sudah tidak peduli, kelihatan kamunya itu tuh tidak bahagia dengan dia, ya. Nah, ini ketika kamu menunjukkan bahwa kamu tidak bahagia dengan dia, tentu ada rasa sedih ya. Aku kecewa jadi pasangan yang baik untuk kamu. Buktinya aku itu tuh tidak bisa membahagiakan kamu. Aku tengok tuh wajahnya kamu merengut, ya. Kamu kelihatan gak betah deket sama aku. Nah, di situ bukan karena sedih kamu maki-maki dia, tapi hanya karena kamu tidak menunjukkan bahwa kamu nyaman, kamu bahagia. Ini yang kayak bikin dia merasa tercolek ya, bahwa dia gagal sebagai pasangan. Nah kalau dia gagal sebagai pasangan ya sedih lah hatinya. Gitu ya, sedih. Aduh kok bisa banget ya guenya gagal jadi pasangan gitu ya, bisa di sana. Betul. Ya. Jadi kayak keadaan hubungan kalian yang cenderungnya dingin, ya, cenderungnya itu tuh lebih berjarak, gitu ya. Kayaknya berhenti putaran usaha upaya menghadirkan yang baik. Nah ini bikin dia tuh di sana kayak nggak karu-karuan itu loh. Apalagi jika memang kamu kelihatan pergi mengejar kebahagiaannya kamu dan meninggalkan dia ya. Makanya tadi kata Mari, kok kayaknya terjungkir balik ya hidupnya dia. Gitu loh. Jadi dia bisa kayak dianggap ya tidak berharga lah di matanya kamu. Orang kan ya kayak nggak bisa terima ya kalau kita itu tuh manusia itu tuh tidak berharga di mata orang lain ya. Terutama di sini tuh pasangan sendiri gitulah. Ya. Di sana. Jadi murung ini. Kalau Mari nampak banyakan akan mengalami kemurungan ya si pasangannya kamu. Jadi dia akan disasar oleh bulan Agustus minggu kedua ini tuh dengan pemberian duka ya, duka. Gitu loh. Jadi di sana itu tuh secara emosional ya dia tidak merasa baik-baik saja. Bisa akan kehilangan mood. Gitu loh. Akan kehilangan mood.
nggak tenang itu dia di sana. Bawaannya itu tuh kalau bisa dianya ekspresif ya, bawaan itu tuh kayaknya pengen nangis aja itu, gitu lah, pengen nangis aja. Padahal ya dia tahu masih banyak hal-hal yang patut untuk dia rayakan dalam kegembiraan ya. Tapi rasa-rasanya hal-hal lain itu tuh kayak nggak ada gunanya gitu loh. Nggak ada guna, nggak pantas dia merayakan. Contoh nih ya, biasanya kalau orang tuh dapat gajian ya, wih seneng gitu ya. Dapat orderan lebih besar daripada yang biasanya dalam urusan bisnis gitu. Wah bahagia. Tapi boleh gajian sudah dia terima masuk rekeningnya dia, orderan ya sudah dapat pencairan gitu ya. Tapi dia nggak bisa ketawa gitu loh. Tapi dia nggak bisa nikmati. Sepertinya dia nggak bisa syukuri gitu ya. Maunya dia ya ngelihat kamunya itu ada deket sama dia, berbahagia ketika dengan dia, kamu tunjukin cintanya kamu sama dia, sayangnya kamu sama dia gitu. Jadi nampaknya mata uang yang tidak laku itu, hal-hal lain yang sebenarnya kalau di dalam keadaan dia baik-baik saja, wah ini tuh satu hal yang baik gitu ya. Nah tapi itu kayaknya nggak laku ke dianya. Nah beberapa akan mencari jalan keluar untuk menghadapi rasa sedih ini tadi. Ya bisa itu cari jalan keluar yang boleh ke arah agak-agak ekstrim. Contohnya apa? Contohnya kayak mengisolasi diri dulu ya. Mengisolasi dalam kamar dulu gitu lah. Mau puas-puasin dulu galau, nangis misalnya seperti itu ya. Atau kemudian yang tadinya nggak pandai ngudut, mau ini tuh belajar ngudut gitu. Bisa lari ke arah yang negatif ya. Yang tadinya itu tuh memang minum, tapi minumnya itu tuh tertakar gitu ya. Jangan sampai mabuk gitu ya. Nah di sini tuh bisa lari kepada mabuk-mabukan ya. Bisa itu di sana ya. Atau kemudian berlebihan makannya gitu loh, mengkonsumsi yang manis untuk mengkonter rasa pahit yang dialami oleh jiwanya ya. Jadi makan terus gitu ya, makan permen, makan coklat, makan apalah gitu ya, makan makanan yang agaknya kurang sehat gitu ya. Nah bisa di sana. Atau kemudian dia workout gitu ya, dia olahraganya tuh berlebihan ya. Nah di sana bisa ini memang akhirnya kayak merusak diri gitu, merusak diri di sana ya. Jadi kayak kamunya itu tuh dianggap lepas dari pelukan, kamunya itu tuh memberontak dari pelukannya dia, kamu hilang dari pelukannya dia. Dan ya ini hal yang menyedihkan ya bagi si pasangannya kamu ini. Iya karena memang dari sikapnya kamu pun sangat apa ya, sangat jelas ya menunjukkan bahwa ya apa yang dia alami karena ada partisipasi dari kamu gitu loh. Karena memang kamu bisa memutuskan komunikasi dari dia gitu. Kamu bisa kabur dari dia memang ini kalau mari lihat ya. Dan nampak-nampaknya untuk beberapa bukan baru di tanggal 7 kamunya blokir dia, kamu ngilang dari dia. Tidak ya. Dari sebelum tanggal 7 bulan Agustus, ya kamu bisa sudah raib, kamu bisa sudah dingin, kamu bisa sudah nampain kamu jalan sama cowok lain, cewek lain gitu ya. Nah, kamu udah kayak gak peduli banget ke dianya gitu ya. Kamu gak pulang-pulang gitu ya. Kamu kelihatan memang kabur gitu ya. Kamu pergi ngangkat barang-barangnya kamu mungkin di sana gitu ya. Nah, karena memang mari lihat kamunya itu tuh sedang tidak merasakan sensasi happy ya dengan si pasangannya kamu ini. Nampaknya mari kamu butuh hura-hura ini ya.
kamu sedang melakukan tindakan hura-hura ini kalau Mari lihat ya. Kayaknya kamu tuh untuk beberapa bablas juga ini, nyari kesenangan ya. Apa jangan-jangan kamu sedang tertarik nih sama cewek lain, sama cowok lain. Gitu. Padahal tadinya Mari lihat relationship-nya kalian cukup apik ya. Cukup bagus di situ tuh kolaborasinya ya. Namun apakah kamu juga sudah lelah dengan relationship ini? Kamu udah bosen apa? Gitu ya. Jadinya kamu tuh tunjukin, udahlah gue gak peduli lagi lah, orang gue juga udah gak butuh pun, udah bosen gue. Itu kan bisa ya. Atau kemudian kamu ya memang kepincut hati nih sama orang lain. Gitu ya. Tiba-tibanya kamu naksir nih sama orang lain, dan karena kamu naksir sama orang lain, ya udah kamu memberikan atensi yang habis-habisan ke orang lain. Dan akhirnya atensinya kamu kepada si pasangannya kamu ini tuh nggak ada gitu loh, ya kan, bisa di sana ya. Jadi memang kamunya itu tuh yang tadinya tunjukin kepedulian, tiba-tibanya kamu nggak peduli, lu yuk kan sedih dianya. Yang tadinya kelihatan kamu itu tuh ber-effort dalam relationship dengan dia, tiba-tibanya kamu tidak tunjukin effortnya kamu lagi, kehilangan dong si dianya. Gitu ya. Nah jadi berarti dia selama ini tuh menghitung ya apa-apa atau bagaimana sikapnya kamu ke dia. Yang dia hitung tentu saja hal-hal yang positifnya. Nah, ketika tindakan kepositifan itu tidak kamu lakukan lagi, sedih dong ya, gitu, sedih lah di sana. Apalagi kalau kamu ketahuan deketin orang lain, cabi itu hati, itu ya, kepincutnya kamu sama orang lain, mengoyak jiwanya dia di situ. Kalau Mari lihat, dan ya memang kamunya masa bodoh. Kalau Mari tangkap ya, kamu masa bodoh. Jangan-jangan bahkan kamu bisa aja punya alasan. Ya wajar dong kalau gue cari happy-happy di luar sana. Abisnya si dianya itu gitu ya. Kayaknya bisa-bisa gak mungkin ujuk-ujuk tak ada angin, tak ada hujan, kamunya males hati aja lihat dia. Gak mungkin, pasti ada sebabnya. Gitu ya. Jangan-jangan memang sebabnya itu tuh bukan hanya kamu naksir, sebatas naksir doang sama orang ini, tapi bisa-bisa ya memang getaran hatinya kamu kepada pasangannya kamu ini tuh sudah lama gak ada. Nah, itu tuh bisa ya. Nah, tapi kalau hubungan kalian ini tuh masih baru-baru, boleh-boleh memang kamu masih effortless. Effortless. Kalau hubungan kalian ini masih baru-baru, ya bisa aja gini ya, namanya baru-baru, kamu juga belum kayak gimana banget gitu loh ke dia. Sementara si dianya itu tuh sudah ngarep sama kamu. Ya, jadi kalau kamu itu tidak nunjukin gregetnya kamu untuk memprogres hubungan lebih lanjut lagi dengan dia, kecewa dong. Sudah enak nih deket sama kamu, sudah enak nih pakai acara chattingan, teleponan, video callan, ketemuan sama kamu, sudah terlanjur enak ya. Tapi tiba-tibanya kamu kayak tidak lagi membuka diri ke dia atau melakukan tindakan pendekatan ke dia, sedih dong, sedih di situ ya. Nah jadi ya untuk sementara ini kamu didaulat lah ini ya, bisa didaulat, punya martabat ya, sebagai seseorang yang bisa bikin hidupnya dia kocar kacir gitu ya. Ada martabatnya kamu sebagai orang yang berhasil ya mengganggu kesejukan dalam hidupnya dia gitu ya, bikin pikirannya dia berantakan, gak karu-karuan, hatinya dia amblas ya, amblas jatuh kepada rasa sedih itu tadi. Nah di sana
Ya boleh-boleh memang kamu bukannya kayak jahat gimana gitu ya, maki-maki dia, ngecakar dia, nabokin dia, nggak ada sih. Kalau tindakan yang seperti itu bisa-bisa nggak ada dari kamu. Tapi hanya kayak ngelihat kamunya itu tuh diem, masa bodoh, nggak peduli, itu udah cukup. Itu udah cukup gitu. Nggak usah pun kamu maki-maki, dasar kamu ulat bulu gitu ya. Nggak perlu kamu ngomong kayak gitu. Kamu hanya ngezipper ya bibirnya kamu sehingga tak ada yang keluar kata-kata ke dia. Itu tuh sudah mencederai. Udah cukup bisa mencederai. Jadi dia tuh sakit, mengalami sakit tapi tanpa dilukai oleh kamu. Ya, seperti kayak seolah-olah dapat tendangan tanpa bayangan lainnya. Seorang ini ya, si pasangannya kamu ini. Gitu lah. Jadi ini tuh masa yang cukup tough ya, masa yang cukup sulit ini dirasa sama si bebeknya kamu minggu kedua bulan Agustus 2026 ini. Di situ loh. Nah, sementara kamunya bisa bablas. Ini jadi kayak ada dua hal yang bertolak belakang keadaannya antara kamu dengan dia ya. Kamu bisa nanti di minggu kedua ini tuh banyak happy-happynya kamu, banyak seneng-senengnya kamu. Ya, dengan kehidupan pribadinya kamu gitu. Sementara dia hanya menyambut keadaan yang sebaliknya. Kamunya hahaha di luar sana, dianya menitikkan air mata. Gitu ya. Kamu sibuk bercengkrama, bercerita, dianya merasa hampa. Gitu. Kamu rame di sana, dianya kesepian. Gitu. Bisa ini sangat bertolak belakang kondisi keadaannya kalian berdua. Mari lihat, kamu bukannya memang mau putus koneksi dari dia ya. Cuman kayaknya ada energinya kamu itu tuh sedang stuck gitu. Berhenti energinya kamu untuk bikin dia happy, seneng, tenang, nyaman gitu ya. Berhenti. Dan ada jeda gitu loh. Ntar juga kamu bisa aja balik lagi nih. Hangat lagi ke dia, mesra lagi ke dia, peduli lagi ke dia. Bisa. Gitu ya. Karena apalagi dalam hubungan yang sudah cukup lama ya, energi bersemangat gitu ya untuk nyenengin pasangan ataupun kemudian males bikin seneng pasangan, itu tuh kan satu hal yang wajar terjadi dalam hubungan jangka panjang ya. Dan kewajaran itu tuh ya ada nampak di minggu kedua bulan Agustus ini gitu loh. Setelah tadinya kamunya itu tuh sempat kelihatan bahagia dengan dia gitu ya, kemudian kamu tunjukin kamu tidak bahagia, ntar lagi bahagia lagi ya, bisa seperti itu perjalanannya ya. Nah ya terutama kalau yang sudah rumah tangga. Kalau rumah tangga kan ndak gampang-gampang ceritanya itu tuh selesai ya hubungan. Tapi tadi kalau untuk masih modelnya kalian ini tuh pacaran kah, masih PDKT kah gitu ya. Ya bisa-bisa aja sih setelah ini tuh kamu kayak, kalau kamu ngerasa ada bahagianya kamu yang lebih bahagia dengan sesuatu hal atau dengan seseorang, ya kayaknya boleh lebih gampang kamu keluar pamit ataupun kabur lah, nggak usah pakai cara pamit tapi kabur aja dalam hubungan ini gitu ya. Ya ini tuh bisa jadi titik-titik ini bisa jadi masa-masa lumayan genting juga ya, lumayan krusial juga ya akan bagaimana nasib kedepannya hubungan kalian. Dan tentu saja nasib hubungan ini tuh sementara waktu mari nampak itu ada di tangannya kamu gitu. Kamu sebagai penentunya gitu loh. Bersama tapi tanpa kebahagiaan, bersama dalam kesedihan yang berkelanjutan, dalam kekecewaan ataupun keharmonisan kah ya. Nah itu tuh sementara waktu ini setidaknya ya, mari lihat ada di dalam kuasanya kamu gitu. Oke baik, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, berikut energi Aries, kemudian ada energi dari Sagittarius, ada Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn, dan Scorpio ya, menutup pembacaan kita kali ini.
Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.